Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Masfufah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keagenan, konsinyasi, dropship, dan marketplace dalam hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keagenan. Menurut Sudarsono, agen adalah wakil atau perantara suatu pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli suatu produk dengan imbalan komisi sebesar presentasi tertentu dari total hasil penjualannya. Di dalam Islam, dikenal pula lembaga yang setara dengan agen atau perwakilan, yaitu wakalah. Namun demikian, dalam agen lebih mengarah pada pengertian yang berbeda pada dunia bisnis ekonomi. Sedangkan perwakilan dalam wakalah lebih luas dari itu. Pihak yang ditunjuk sebagai agen atau wakil dalam hubungan keagenan dan perwakilan tidak diharuskan mempunyai kemampuan hukum untuk bertindak. Tetapi dalam wakalah, syariat ini sangat diharuskan. Selanjutnya, pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak orang lain agar pihak tersebut dapat melakukan pengendalian, penyimpanan, maupun perawatan terhadap barang hingga barang tersebut dapat dijual. Konsinyasi dilakukan setelah ada perjanjian antara dua belah pihak, yakni pengamat atau pemilik barang dan komisioner pemegang barang. Karakteristik konsinyasi ada 5. Yang pertama, pada perjanjian konsinyasi, barang memang diserahkan dari pengamat ke komisioner, tetapi kepemilikan barang tidak ikut diserahkan. Yang kedua, hubungan antara pengamat dan komisioner tidak sama seperti hubungan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, pengamat harus bertanggung jawab terhadap semua biaya yang terkait dengan barang yang terkirim. Yang keempat, komisioner tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang selama proses pengiriman. Dan yang terakhir, barang dijual oleh komisioner dengan tiap resikonya ditanggung oleh pengamat, baik berupa rugi ataupun laba. Selanjutnya, pengertian dropship. Dropship sebenarnya kependekan dari dropshipping, yaitu metode jual beli yang dilakukan oleh seorang reseller ketika ia dalam hal ini tidak memiliki barang di tempatnya, namun ia meneruskan pesanan dari pembeli kepada pemilik barang. Retailer biasanya menjual barang dengan memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli, baik berupa tulisan, gambar, atau secara lisan. Kemudian retailer akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga dari pemilik barang dengan harga yang diterapkan kepada konsumen. Maka dari itu kita bisa simpulkan beberapa poin. Yang pertama, dropship dilakukan oleh retailer. Retailer tidak memiliki barang. Yang ketiga, retailer memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli. Keempat, retailer meneruskan pesanan kepada pemilik barang. Yang kelima, barang dikirim kepada pembeli, bisa jadi produsen atau dari wholesaler atau dari retailer itu sendiri. Rukun dan syarat dropship. Yang pertama, rukun. Ketika kita sedang berbelanja di pasar tradisional, kita sebagai seorang pembeli menghampiri salah satu penjual. Misalnya kita membeli tempe, kemudian kita memilih tempe yang ingin dibeli dan bertanya tentang berapa jumlah uang yang harus dibayarkan. Di akhir kita mungkin bersepakat atas 2 buah tempe dengan harga 5.000. Berdasarkan ilustrasi di atas, semua rukun sudah terpenuhi. Ada penjual, pembeli, barang, nilai tukar, dan kesepakatan atau ijab kabul. Di dalam dropship juga berlaku seperti itu. Selanjutnya, syarat dropship. Dari 4 rukun yang ada, masing-masing harus memenuhi syarat yang berlaku. Baik penjual dan pembeli harus berakal serta cakap dalam hukum. Barang yang dijual harus suci, dapat dikuasai, terdapat pemiliknya, jelas spesifikasinya, dan bermanfaat. Nilai tukar haruslah nilai tukar yang berlaku secara umum dan memungkinkan untuk barter dan barang-barang yang tidak syarat seperti babi, khamar, atau lain sebagainya. Kesepakatan antara yang diucapkan dan yang dilakukan harus sesuai dengan yang dilakukan oleh orang yang balik atau yang berakal. Pengertian marketplace.
Marketplace adalah jasa jual beli online di mana ijab kabul dalam suatu transaksi jual beli dilakukan oleh produsen atau penjual barang dengan konsumen secara langsung, dan proses transaksi tersebut berlangsung melalui website marketplace. Oleh karena itu, penjual juga harus bertanggung jawab atas barang yang dijual. Jika barang tersebut tidak sesuai sifatnya atau spesifikasi dengan apa yang telah disepakati, maka konsumen berhak untuk membatalkan akad jual beli dengan alasan barang tidak sesuai. Dan rek berlah yang menjadi penengah jika ada kejadian seperti ini. Transaksi pada marketplace ada 3 pihak dalam transaksi melalui marketplace. Pihak-pihak yang bertransaksi tersebut diantara lain: yang pertama, produsen, selaku memiliki barang yang menjual barangnya melalui lapak atau marketplace. Yang kedua, konsumen yang ingin membeli produk melalui marketplace. Yang ketiga, pemilik lapak atau marketplace yang di sini berperan sebagai penjual jasa marketing atau pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.